Mulai. Oh, Udah? Nanti bisa deh. bisa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai, saya copot masker dulu ya. Teman-teman di sini semuanya pakai masker, jadi saya copot masker dulu. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Dinta Anindi Ismiralda. Saya bagian dari program studi geologi di Universitas Pakuan. Jadi di Fakultas Teknik ada prodi geologi. Nah, saya menjadi bagian di dalamnya. Nah, khususnya saya selama ini berada di bawah naungan laboratorium geologi di Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Background pendidikan saya saat S1 saya berkuliah di Pakuan juga, mengambil jurusan geologi. Lalu ketika masternya S2-nya saya melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Untuk kekhususan yang saya ambil di program master saya yaitu adalah geologi teknik, lalu menjurus ke arah mitigasi bencana. Nah, kalau ditanya kenapa sih fokusnya ke arah mitigasi bencana, dan terakhir adalah saya lebih menjurus ke arah landslide atau longsoran. Jadi sebelum saya mengambil master degree, saya banyak berkecimpung di pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan longsoran, dengan banjir, dengan geological disaster yang ternyata kita yang tinggal di Indonesia ini sangat erat hubungannya dengan geological disaster. Nah, semenjak saya bekerja, semenjak saya banyak berkecimpung di bidang geological disaster and mitigation, akhirnya saya memutuskan untuk lebih belajar lagi mengenai hal tersebut. Nah, jadi di master degree saya pertama saya ambil kekhususan di geological engineering karena mitigasi berada di bawah naungan geological engineering. Lalu saat tesis saya mengambil khususnya di longsoran, di mitigasi, khususnya lagi membuat landslide susceptibility map gitu ya. Jadi mitigasinya melalui pembuatan peta kerentanan gerakan tanah gitu. Nah, oke, hari ini kita sama-sama diskusi dan belajar, sama-sama menggali pengetahuan mengenai longsor dan mitigasinya. Jadi selama ini saya juga masih sangat belajar mengenai longsor dan mitigasinya serta geological disaster yang lain. Jadi kebanyakan memang geological disaster itu atau bencana geologi itu berhubungan satu sama lain, jadi bisa saling menyebabkan. Tapi hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang longsor dan akhirnya kita akan menjurus ke mitigasinya. Oke, sebelum kita ke arah mitigasi, karena ini ke arah mitigasi gitu ya, kita harus kenalan dulu nih sama artisnya hari ini, yaitu adalah landslide. Jadi kalau international dikenal sebagai landslide, jadi land dan slide tapi dijadikan satu. Nah, di Indonesia banyak sekali kata-kata yang digunakan untuk mengartikannya, ada gerakan tanah, longsoran dan lain-lain. Cuman saya saat master degree lebih diarahkan untuk menggunakan kata longsoran untuk menggantikan kata landslide itu sendiri. Jadi kita mau kenalan dulu nih, siapa sih si longsoran ini. Jadi nanti kita tahu nih mitigasinya ke arah mana. Nah, nih di gambar ini, di slide ini kita melihat, wah ternyata ada kejadian yang sangat menyeramkan begitu ya. Ada suatu material yang meluncur dari atas lereng menuju ke kaki gitu ya. Jadi ada material seperti itu ya. Nah, ada luncuran. Nah, ini adalah yang mau kita kenalan nih. Seperti ini, umumnya kejadian longsoran atau landslide ini seperti ini nih teman-teman. Jadi ada luncuran material dari arah atas lereng menuju ke kaki lereng. Jadi
biasanya disebabkan atau khususnya disebabkan oleh gaya gravitasi gitu ya, sehingga material itu bisa sliding atau merosot gitu ya. Nah, jadi apa sih definisi dari longsoran atau landslide? Nah, menurut Farnes 1978, jadi bahasa Inggrisnya dulu nih, landslide, apakah itu landslide? The movement of a mass of rock, debris, or earth down a slope. Nah, jadi di sini mass rock atau debris yang turun ke turun ke arah lereng gitu ya. Nah, landslide are a type of mass wasting which denote any downslope movement of soil and rock under the direct influence of gravity. Jadi memang biasanya dan harus ada pengaruh dari gravity, makanya bergerak dari atas menuju ke bawah. Kalau bahasa Indonesianya mudahnya yang biasa digunakan adalah longsoran itu adalah pergerakan material berupa batuan, tanah atau campuran dari keduanya. Jadi kita sebut bahan rombakan atau debris pada sebuah lereng akibat gaya gravitasi menuju ke bawah lereng. Nah, ini Farnes 1978 ya, jadi gravitasi dari atas ke bawah. Nah, itu yang perlu mudahnya ya yang kita ingat mengenai longsoran atau landslide ini sendiri. Nah, ternyata longsoran ini banyak tipenya gitu ya. Jadi nggak cuman longsor aja, nggak cuman longsoran aja, tapi ternyata banyak tipenya yang harus kita kenali sebelum kita memitigasi atau menangani sebuah bencana longsoran. Jadi ada berdasarkan pergerakannya, type of movement, ada juga berdasarkan material yang dibawanya. Yang pertama itu ada yang namanya fall atau jatuhan ya. Biasanya materialnya itu ada rock, batuan, debris, juga earth itu tanah ya. Lalu ada topless, lalu ada slide itu dibagi dua, rotasional dan transitional, lalu ada lateral spread, lalu ada flows dan ada kompleks. Jadi kalau kompleks ini bisa gabungan dua atau lebih dari tipe longsoran itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas satu-satu apa sih dari tipe-tipe longsoran itu sendiri. Yang pertama ada jatuhan atau fall dikenalnya. Ini merupakan jenis longsoran biasanya di tanah lempung yang terjadi bila air hujan mengisi retakan di puncak sebuah lereng. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya. Jadi di sini ada jatuhan gitu ya, dari sebuah lereng, jadi jatuh ke bawah. Jadi depan itu, di gambar depan itu ada yang meluncur ke bawah. Nah, itu jatuhan. Lalu ada topless. Nah, hampir-hampir mirip ini jatuhan dan topless. Kalau topless itu robohan, tapi robohan itu biasanya identik dengan batuan. Jadi apa sih itu robohan? Itu adalah gerakan material roboh dan biasanya terjadi pada lereng batuan yang sangat terjal hingga tegak dan mempunyai bidang ketidakmenerusan. Jadi biasanya terjadi di batu gamping atau di batu pasir yang banyak rekahan-rekahannya, lalu dia lerengnya sangat tegak sehingga terjadilah robohan itu sendiri gitu ya. Di sini juga ada gambarnya. Nah, di gambar ini tuh, di contoh gambar ini sebenarnya belum sampai jatuh, tapi ini adalah permulaan bagaimana bisa terjadinya topless atau robohan itu ya. Jadi ada rekahan di situ. Nah, ketika nanti akan ada hujan atau material lain yang mengisi, nah maka akan runtuh ke bawah gitu ya, akan roboh si batuannya ini berbentuk blok gitu ya, blok besar akan jatuh menuju ke kaki lereng. Lalu selanjutnya ada tipe longsoran slides. Nah, ini slides ini adalah longsor gitu ya, jadi luncuran seperti itu ya. Nah, ini yang lazim terjadi di Indonesia gitu ya, yang banyak kita kenali terjadi gitu ya. Nah, tipe longsoran ini dibagi menjadi 2 atau 3. Kalau misalnya 2 itu ada rotasional sama transitional, kalau 3 itu blok gitu ya. Blok ini juga sebenarnya bagian dari transitional slide gitu ya. Nah, menurut Abbott 2004, rotational slide itu adalah the downward and outward movement of material on top of a concave upward failure surface. Jadi dia sliding surface-nya akan berbentuk lengkungan ya, lengkungan, dan biasanya perbedaannya itu
bidang gelincirnya itu disusun oleh material yang lunak gitu ya, biasanya earth atau tanah. Bisa dilihat di gambar. Nah, di gambar itu kita bisa lihat failure plane-nya itu dia berbentuk setengah lingkaran ya, seperti itu, rotasional. Dan material yang berada di bawah failure plane itu adalah unconsolidated, biasanya collovium, tanah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada transitional, ini menurut Abbott juga, the downward movement of material on top of an inclined planar surface. Jadi failure surface-nya dia planar, lurus. Nah, biasanya bagian bawah dari failure plane itu adalah batuan yang keras, jadi merosot begitu ya, karena di atasnya jadi ada diskontinuitas. Di atasnya itu merupakan material yang unconsolidated, earth atau tanah gitu ya. Di bawahnya merupakan batuan yang memiliki kemiringan. Akhirnya karena ada diskontinuitas itu, akhirnya terjadi ya merosot gitu ya, tanahnya tuh gampangnya merosot. Nah, itu adalah perbedaan dari transitional dan rotasional. Selanjutnya ada blok. Nah, blok ini sebenarnya dia juga pergerakannya sama dengan transitional, cuman dia berbentuk blok-blok. Jadi material di atasnya yang mengalami longsor itu adalah material yang lebih keras gitu ya. Kalau misalnya transitional itu dia lebih lunak seperti itu. Nah, kita lanjut ke tipe longsoran yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada tipe flow atau kita kenal dengan aliran. Lalu selanjutnya ada lateral spread gitu ya, jadi ada sebaran. Nah, kalau aliran ini sendiri itu sebenarnya banyak, jadi dibagi bisa menjadi 4 gitu ya. Ada debris flow, debris avalanche, ada earth flow, dan ada creep. Jadi apa sih? Yang aliran itu adalah gerakan dari material yang telah hancur ke bawah lereng dan mengalir seperti cairan kental. Aliran sering terjadi dalam bidang geser yang relatif sempit. Nah, belakangan ini yang mungkin sangat lumayan besar terjadi itu di Kabupaten Brebes, kalau saya nggak salah, itu merupakan debris flow. Jadi campuran, ada tanah, ada batuan, ada air, sehingga kita sebutnya material campuran atau debris ya. Karena kental dan berair, kental, lumpur, sehingga gerakannya begitu cepat dan karena membawa material sehingga apa yang diterjangnya itu akan mengalami kerusakan gitu ya, dan dia akan mengalir terus karena sifatnya ada airnya. Nah, tercampur air, lumpur, sehingga selama masih bisa turun, selama masih ada slope yang dia turuni, maka materialnya akan terus turun. Nah, itu yang terjadi. Berbeda dengan longsor-longsor yang lainnya, ketika longsor terjadi berat, dia akan pindah ke kaki lereng, sedangkan kalau misalnya aliran ini dia bisa akan sangat panjang seperti itu ya alirannya, atau area yang terkena itu akan panjang tapi sempit, biasanya seperti itu. Tapi sempitnya ini dalam skala apa dulu gitu ya, sempit itu terlihat panjang gitu ya, tapi tetap kalau misalnya kita di daerah kejadian pasti akan luas. Nah, itu yang terjadi. Tipe longsoran ini merupakan tipe longsoran yang lumayan menyebabkan kerusakan yang cukup parah ya, karena yang tadi kita diskusikan bahwa dia akan mengalir terus selama masih ada downslope gitu ya, nanti sampai berhentinya di mana. Lalu ada juga yang namanya itu adalah seperti, kalau saya pelajari itu ya, seperti silent landslide gitu ya, karena terkadang ada bagian dari flow ini atau aliran ini yang terjadi pada lereng yang cukup landai, biasanya kurang dari 5 derajat gitu ya, dia bisa terjadi. Nah, ini namanya creep atau rayapan. Namanya itu rayapan, jadi merayap gitu ya kejadiannya, jadi lamban tapi dia menyebabkan kerusakan. Nah, ini yang saya temukan di daerah Bogor. Tempat kita ini ada di daerah Sukamakmur. Di sana itu disusun oleh formasi Jatiluhur, lempung Jatiluhur kalau nggak salah. Jadi itu ada clay, ada batu lempung, saya lupa formasinya apa. Nah, batu lempung tersebut memiliki kemiringan namun berada pada daerah yang cukup landai. Nah, jika kita ke daerah tersebut, kita bisa lihat
tiang listrik pada miring, terus pagar-pagar warga itu pada miring, bahkan sampai ada bangunan masjid, musola kecil gitu yang dia bener-bener miring, padahal ada di tempat yang tidak terlalu terjal. Nah, itu disebabkan oleh krip ini sendiri. Jadi ada rayapan di bawah tanah. Biasanya terjadi ketika ada batu lempung di bawah, lalu ada material tanah di atas, lalu ada aliran air antara lempung dan batu lempung dan tanah ini. Jadi batu lempung kan kita kenal sebagai batuan yang impermeable, sehingga ketika hujan turun lalu ada infiltrasi dari tanah, air itu tidak bisa dengan cepat masuk ke dalam batu lempung karena memang sifatnya impermeable. Dia sudah sangat banyak mengandung material air sehingga tidak bisa lagi menyerap air gitu ya. Sehingga kemungkinan terjadi adalah terjadinya aliran air di bawah tanah itu sendiri gitu. Jadi kita tidak melihat ada aliran air di permukaan, namun ada di bawah gitu ya. Jadi dia akan membawa material yang ada di atasnya itu bergerak turun ke bawah ke arah downslope, tapi karena slope-nya tidak terjal, dia pelan-pelan seperti itu. Jadi yang di bawah itu, yang di atas itu yang kelihatan miring-miring seperti itu ya. Jadi yang dirusak adalah konstruksi, tapi secara pelan-pelan ya, tiang listrik, pagar, jalan dan lain-lain itu seperti itu. Itu kita bisa lihat di daerah Sukamakmur. Lalu selanjutnya adalah lateral spread. Jadi dia ada sebaran gitu ya. Jadi seperti disebar gitu batuannya ya. Jadi kayak ada diberantakin gitu ya batuannya. Jadi apa sih sebaran? Itu merupakan kombinasi dari meluasnya massa tanah dan turunnya massa batuan dan terpecah-pecah ke dalam material yang lebih lunak di bawahnya. Kalau kita lihat nih gambar nih yang dari Highland, jadi di bawah itu, di bawah batuan ada firm clay, di bawahnya ada soft clay. Jadi di bawah itu materialnya lebih lembut, lebih lembek, terus lebih lunak gitu ya, sehingga yang di atas itu, yang lebih keras itu tidak bisa ditahan oleh material yang lebih lunak di bawahnya gitu. Apalagi adanya rekahan-rekahan lalu terisi air. Jadi akan terjadi si lateral spread ini gitu ya. Jadi material yang lebih lunak itu tidak bisa menahan beban dari si yang lebih keras atau yang lebih firm di atasnya. Jadi itu adalah tipe-tipe longsoran yang kita kenal selama ini gitu ya. Ada beberapa. Nah, selanjutnya, selain karena ada tipe-tipe yang tadi saya bahas, jadi kalau di Indonesia ini juga di tempat yang lain, jadi si debris avalanche atau debris flow itu merupakan tipe longsoran yang menyebabkan kerusakan yang cukup parah gitu ya. Tapi di longsoran yang lain pun seperti itu. Nah, namun biasanya ada satu hal lagi yang menyebabkan longsoran itu tingkat kerusakan longsoran itu berbeda-beda, yaitu adalah kecepatannya. Jadi ternyata di Cruden and Furness di 1996 itu juga membahas mengenai kecepatan longsoran ya. Ada 1 sampai 7. Ada 7 tingkatan dari extremely slow sampai extremely rapid gitu ya, dalam milimeter per second ya. Kalau yang extremely slow itu 5 kali 10 pangkat min 7 mm per second, sampai yang rapidnya itu 5 kali 10 pangkat 3 mm per second atau 5 meter per second. Nah, terus apa sih yang kerusakan yang disebabkan? Nah, kalau misalnya extremely slow ini katanya dia imperceptible without instrument, jadi susah untuk dilacak gitu ya pergerakan ini, dan biasanya tidak terlalu merusak konstruksinya. Semakin ke atas, yang kerusakan yang disebabkan akan semakin meningkat. Misalnya di very rapid kita bisa some life loss velocity too great to permit all person to escape ya, jadi nggak bisa lari gitu ya. Sampai akhirnya di extremely rapid itu adalah catastrophe gitu ya. Jadi semuanya hancur gitu ya. Karena kecepatannya itu semuanya ke bawah, hilang gitu ya. Itu adalah kelas-kelas kecepatan longsoran gitu ya. Biasanya sih kita berada di
antara kalau yang parah-parah itu ada di moderate sampai di rapid. Jadi tetap orang-orang sebenarnya masih bisa kalau mendengar mengetahui ciri-cirinya masih bisa escape atau bisa menyelamatkan diri. Cuman terkadang karena sosialisasi kurang sehingga masyarakat atau warga-warga di daerah yang rawan itu nggak tahu apa sih ciri-ciri ketika longsoran itu akan terjadi. Akhirnya tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Jadi itulah pentingnya sosialisasi, mitigasi dan lain-lainnya gitu ya. Nah, abis itu kita udah sama-sama membahas nih tipe-tipe longsoran, lalu apa sih penyebabnya kok bisa terjadi longsoran gitu ya? Padahal kan sudah ada lereng di situ, maksudnya sudah terbentuklah berdasarkan morfologi, genesannya sudah ada di situ. Tapi kenapa kok tiba-tiba bisa longsor gitu ya? Apa sih penyebabnya gitu ya? Nah, kalau kita bahas berdasarkan Terzaghi 1950 penyebabnya itu dibagi dua, ada eksternal dan ada internal. Kalau eksternal itu dari luar ya, ada perubahan geometri lereng. Misalnya apa sih perubahan geometri lereng? Misalnya dipapas gitu ya, jadi lebih terjal dan lain-lain. Terus penggalian, terus pembebanan pada puncak. Apa sih pembebanan pada puncak tuh? Misalnya di lereng kita bangun bangunan atau kita bikin kolam, nah itu pembebanan. Terus ada getaran. Getaran biasanya disebabkan oleh gempa bumi atau ledakan. Terus penurunan muka air tanah secara mendadak dan hujan. Nah, untuk gempa bumi dan hujan itu kita kelaskan sebagai atau kita kelompokkan sebagai trigger. Jadi yang men-trigger sebuah longsoran itu terjadi. Jadi kalau di Indonesia itu yang umumnya itu ada dua, induced by earthquake dan induced by rainfall gitu ya. Jadi longsoran itu dibagi dua, longsoran yang disebabkan oleh hujan dan longsoran yang disebabkan oleh gempa bumi. Jadi kalau yang disebabkan oleh hujan biasanya akan terjadi ketika peak musim penghujan gitu ya, ketika musim penghujan yang tadinya tanahnya kering, lalu tiba-tiba hujan gitu ya, sehingga bebannya bertambah, terus terjadi longsoran. Lalu yang kedua adalah di earthquake. Jadi biasanya terjadi di daerah-daerah yang sangat dekat dengan sumber gempa, sehingga getaran yang terjadi itu cukup dapat merubah atau merusak kesetimbangan dari lereng gitu ya. Jadi ada dua nih, biasanya kita pisahkan jadi dua, apakah daerah tersebut longsor akibat hujan ataukah tertrigger akibat earthquake atau gempa bumi. Lalu yang kedua penyebabnya adalah internal. Jadi kondisi dari material penyusun lereng itu sendiri. Yang pertama pelapukan. Apabila lereng material lereng itu mengalami pelapukan yang cukup signifikan, intens, nah maka akan terjadinya longsoran itu akan meningkat gitu ya. Lalu ada keruntuhan progresif gitu ya, ada sesuatu yang menyebabkan material di dalamnya itu runtuh, lalu hilangnya sementasi tanah. Nah ini biasanya juga akibat perubahan suhu, cuaca dan lain-lain. Lalu adanya berubahnya bentuk material, ini juga masuk dari pelapukan itu sendiri. Nah tapi si internal ini juga harusnya bisa menjadi penguat dari lereng. Jadi kalau misalnya kita kelompokkan gitu ya, internal ini kita masukkan menjadi physical properties dari atau material properties dari material penyusun lereng gitu ya. Kalau misalnya penyusun lereng memiliki material properties yang baik dan mendukung, maka terjadinya kesempatan terjadinya longsor itu akan menurun begitu ya. Walaupun ada hujan, walaupun ada gempa, karena material penyusun lerengnya baik, maka longsor itu terjadinya akan berkurang seperti itu. Nah, terus apalagi sih? Terus mudahnya nih kita bagi penyebabnya ini menjadi tiga. Yang pertama adalah kondisi geologi atau ground condition atau kondisi material penyusun lereng ya. Ketika material yang lemah atau sensitif, material penyusun lerengnya lapuk, atau di dalam tanah penyusun lereng ini banyak mengandung mineral-mineral lempung yang memiliki aktivitas yang tinggi gitu ya, punya sifat swelling yang tinggi gitu ya. Nah itu juga memperparah atau mempercepat terjadinya gerakan tanah atau longsor ini. Terus adanya rekahan-rekahan, adanya diskontinuitas gitu ya.
terus adanya bedding, lapisan dan lain-lain itu juga bisa menyebabkan terjadinya longsor. Kalau diskontinuitas itu apa sih? Nah, diskontinuitas itu kan adanya batas ya, perbedaan nih. Misalnya paling gampang di atas itu adalah material yang highly weathered, misalnya ada tanah gitu ya, lalu di bawahnya ini ada batuan yang lebih fresh gitu. Nah, ini akan ada diskontinuitas antara soil, antara tanah yang highly weathered dan batuan yang fresh. Nah, batas antara yang highly weathered dan fresh itu merupakan bidang diskontinuitas. Nah, bidang ini juga akan bisa merupakan penyebab dari longsoran itu sendiri. Seperti yang saya bilang, misalnya tiba-tiba air hujan gitu ya masuk ke dalam tanah karena highly weathered, jadi infiltrasinya cepat masuk ke tanah, tapi ketika sampai ke bagian yang fresh, otomatis infiltrasinya atau penyerapan airnya, masuknya air ke dalam batuan itu akan melambat, sehingga akan terjadinya aliran air di bawah tanah itu. Nah, itu bisa juga menyebabkan longsoran. Ketidakselarasan dan lain-lain itu pasti juga menyebabkan sebagai penyebab dari si longsoran itu. Lalu adanya perbedaan permeabilitas yang tadi saya jelaskan ya. Misalnya yang ini lebih porus, yang bawahnya tidak porus. Nah, itu akan menyebabkan longsoran itu sendiri. Nah, di slide ini saya tampilkan dua gambar. Ini hasil pengukuran geolistrik yang pernah kami lakukan. Ini di Sukamakmur. Kebetulan Sukamakmur itu merupakan daerah yang zona merah gitu ya, yang sangat sering terjadi gerakan longsoran ini ya. Jadi ketika musim penghujan pasti banyak kejadian longsoran, makanya kami melakukan penelitian. Jadi setelah melakukan penelitian di beberapa lokasi itu kita memang menemukan adanya bidang diskontinuitas. Jadi bagian bawah itu merupakan material yang bisa kita interpretasikan sebagai batu lempung, lalu di atasnya merupakan batuan produk vulkanik, lalu di atasnya adalah material yang sudah highly weathered, jadi soil gitu ya. Nah, adanya diskontinuitas ini menjadi penyebab di daerah ini atau di Sukamakmur ini sering terjadi longsoran ya. Kalau misalnya kita lihat itu yang biru itu ya, itu di kita biru, hijau, yang paling bawah itu kita interpretasikan sebagai batu lempung, atasnya itu merupakan batuan vulkanik dan soil. Nah, ketiga material ini memiliki permeabilitas yang berbeda, juga ada bidang diskontinuitas di antaranya, sehingga menyebabkan terjadinya longsoran. Hasil analisis kami di sini yang terjadi adalah indikasi longsoran tipe slide yang rotasional gitu ya, ketika terjadi di sini gitu. Lalu di daerah selanjutnya masih di daerah Sukamakmur juga kita coba ukur di daerah yang lumayan landai. Nah, ini juga sama hasil pengukurannya, ternyata di bagian bawah itu jadi ada 3 lapisan. Bagian paling bawah itu merupakan batu lempung yang memiliki kemiringan. Lalu di atasnya ada yang lebih muda, itu ada batuan vulkanik, lalu ada highly weathered material atau soil gitu ya. Nah, di tempat kita melakukan pengukuran di lapangan itu terlihat jejak-jejak lateral spread gitu ya. Jadi ada penurunan, ada lendutan tanah yang kecil. Jadi disimpulkan bahwa kejadian tersebut akibat dari adanya perbedaan material properties, physical properties, technical properties dari batuan-batuan penyusunnya itu. Lalu apalagi penyebabnya? Yang pasti adanya morfologi ya, kemiringan lereng. Pasti lereng yang lebih terjal akan lebih mudah terjadi longsoran dibandingkan yang tidak terjal gitu. Tapi nanti kita kembalikan lagi kondisi geologinya seperti apa. Lalu proses erosi ya, lalu pembebanan lereng dan lainnya. Lalu penyebab yang lainnya adalah kita nih, manusia nih, sebagai manusia yang menempati lokasi atau lereng-lereng tersebut. Biasanya kita pengen bikin rumah di atas bukit, sehingga kita bikin perubahan lereng yang tidak melakukan perhitungan, sehingga terjadinya failure karena terjadi kegagalan karena kita melakukan perubahan. Lalu
misalnya kita bikin kolam di atas puncak lereng, lalu adanya penebangan hutan. Jadi misalnya lereng tersebut dilindungi oleh pohon-pohon, terus tiba-tiba ditebang sehingga tidak ada lagi yang melindungi gitu ya. Jadi tidak ada lagi kanopinya sehingga air hujan langsung turun ke tanah, tidak ada yang mengikat, tidak ada yang meresap sehingga akan terjadi longsoran yang lebih cepat lagi. Terus ada pembangunan irigasi, pertambangan, getaran buatan, bocoran pipa dan lain-lain. Nah itu ketika hadir manusia di dalam situ dan penanganannya tidak sesuai, maka longsoran akan lebih cepat terjadi gitu ya. Tapi namun ketika manusia hadir dibarengi dengan solusi, dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan mitigasi, maka longsoran yang mungkin terjadi bisa kita tahan atau tidak jadi terjadi karena kita melakukan mitigasi sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya apa sih ciri-cirinya kalau suatu daerah itu mau terjadi longsor? Nah, ternyata ada ciri-cirinya nih teman-teman. Nanti teman-teman mungkin yang tinggal di daerah yang terjal dengan topografi yang curam dan lain-lain, teman-teman bisa perhatikan nih ciri-ciri yang biasanya terjadi. Yang pertama itu munculnya secara tiba-tiba mata air atau rembesan yang sangat atau tanah yang sangat basah di daerah yang sebelumnya kering di lereng gitu ya. Jadi berarti ada yang keluar nih, ngalir gitu ya, keluar. Nah itu bisa menjadi ciri-ciri. Lalu retakan pada tanah yang panjang membentuk lurusan. Biasanya ini ada di atas, di slope yang atas atau di atas lereng gitu ya. Ada rekahan gitu ya. Jadi ada rekahan terus bawahnya lereng. Nah itu adalah salah satu juga ciri sebuah lereng akan terjadi longsoran. Apalagi terus kena hujan, rekahannya keisi air, maka failure atau longsoran akan cepat terjadi. Lalu turunnya jalan atau tangga atau fondasi gitu ya, retak-retak, itu juga bisa jadi ciri. Miringnya tiang-tiang dan pohon, terus pintu dan jendela yang sulit dibuka, jadi tadinya lurus jadi bengkok gitu ya, karena ada penurunan tanah atau pergerakan tanah jadi susah dibuka. Lalu pecahnya pipa air dalam tanah, karena biasanya di bawah dulu tuh yang karena tadi saya bilang ada aliran air di bawah, jadi si tanah yang di bawah dulu nih yang ngalir, jadi pipa-pipanya itu bisa pecah. Jalan retak, terus biasanya juga terdengar bunyi gemuruh karena jadi bagian bawah tuh sudah turun, bunyi gemuruh karena dia bawa material yang banyak, lerengnya terjal, baru nanti akan turun nih gitu ya berdasarkan bunyinya. Nah itu teman-teman bisa segera evakuasi ke daerah yang lebih baik. Terus menurunnya debit air sungai, nah itu ya karena masuk ke dalam rekahan-rekahan, itu juga bisa menjadi ciri. Di sini ada gambar nih, apa sih rekahan itu ya, kita bisa lihat rekahan panjang itu ya, cuman fotonya nggak full, jadi di bawahnya itu ada lereng. Nah ini rekahan ini akan menjadi cikal bakal dari mahkota dari si rekahan itu ya, jadi ada miring-miring dan segala macam, ini bisa dilihat. Terus yang paling baru itu yang terjadi di tol ya, itu ada kayak ambles gitu ya, kita ngomongnya ada ambles, jalan tol ambles, padahal di bawahnya itu, di lerengnya itu terjadi pergerakan sehingga jalannya juga ambles. Sebenarnya bukan ambles ya, dia ke bawah longsor aja gitu ya, tapi tidak turun semua gitu, jadi kelihatannya ambles. Nah setelah kita kenalan tadi sudah apa sih longsoran, terus jenis-jenisnya, kecepatannya, ciri-ciri dan lain-lain. Nah kita mulai masuk ke mitigasinya nih. Mitigasi apa sih yang harus dilakukan nih bagi kita yang teman-teman nih yang di geologi kan, karena longsoran ini masuk dalam geological disaster, kita merupakan orang-orang yang juga bertanggung jawab atau memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi ya. Sebelum lebih lanjut, kita kenalan dulu nih, mitigasi apa nih ya. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi mitigasi ini dilakukan ketika ada bencana. Jadi ketika fenomena geologi itu terjadi namun tidak ada korban, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai bencana. Ketika fenomena geologi seperti gempa bumi, longsoran, dan lain-lain menimbulkan korban, maka kita sebut sebagai bencana. Jadi mitigasi ini dilakukan untuk bencana. Nah ini BNPB 2011 ini membuat siklus penanggulangan bencana ya, jadi muter gitu ya. Jadi ada
bencana, saat bencana apa sih yang kita harus lakukan ketika bencana itu terjadi? Pastinya tanggap darurat, evakuasi, penyelamatan diri dan lain-lain. Lalu setelah itu ada rehabilitasi dan rekonstruksi, itu adanya di pasca bencana. Jadi kita membangun kembali daerah yang terkena bencana. Nah, sebelum itu setelah sudah selesai, nah kita masuk lagi ke prabencana kan ya. Jadi akan ada lagi kah bencana ini masuk lagi ke prabencana. Nah, posisi mitigasi itu sebenarnya ada di prabencana. Jadi sebelum bencana itu terjadi, nah mitigasi ini dilakukan. Jadi ya, mitigasi namanya juga adalah upaya mengurangi resiko, pencegahan. Maka mitigasi itu adanya di prabencana. Baru kita masuk ke siapsiagaan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ternyata data kejadian longsor di Indonesia itu lumayan sangat banyak ya. Tahun 2019 BNPB mencatat ada 3.814 bencana longsor di Indonesia gitu ya, cukup banyak ya. Jadi memang karena kita merupakan negara dengan iklim tropis, banyak pelapukan, intensitas pelapukan tinggi, sehingga pastinya materialnya akan menjadi highly weathering. Terus kita juga merupakan daerah dengan topografi yang ada yang topografinya terjal dan segala macam, sehingga kejadian bencana itu menjadi sering gitu ya. Jadi tanah longsor ini merupakan bencana alam nomor 3 tertinggi setelah banjir dan puting beliung. Makanya mitigasi terhadap bencana longsoran ini juga merupakan fokus juga nih ya dari BNPB untuk Indonesia gitu ya. Nah, kalau menurut Kementerian SDM nih ya, PFVMBG jadi membagi strategi mitigasi gerakan tanah nih. Kita bisa lihat nih gambarnya. Yang pertama itu adalah penelitian, pemetaan, sosialisasi, peringatan dini, dan tanggap darurat gitu ya. Kalau penelitian itu bagaimana sih, apakah daerah tersebut akan terjadi gerakan tanah atau potensi banjir dan lain-lain. Nah, itu kita lakukan di awal. Lalu selanjutnya adalah pemetaan zona kerentanan gerakan tanah. Nah ini adalah pemetaan zona kerentanan gerakan tanah ini yang sekarang sedang sangat digalakkan, sehingga setiap daerah di Indonesia itu sudah punya atau pegang peta zona kerentanan gerakan tanah ini nih ya, jadi ZKGT gitu ya, peta zona kerentanan gerakan tanah ini jadi lagi digalakkan. Jadi setiap daerah biasanya sudah ada per provinsi gitu ya. Jawa Barat sudah punya, Sumatera dan lain-lain sudah punya gitu ya. Lalu sosialisasi, jadi peta ini juga digunakan untuk sosialisasi, memberikan masukan, memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa apakah daerah yang kita tempati itu merupakan daerah yang rawan atau tidak terhadap bencana. Nanti setelah rawan nih, nah sosialisasinya apa lagi sih? Nah, memberitahu apa itu longsor, penyebabnya apa, lalu apa yang akan ditimbulkan, itu adalah hal yang penting dilakukan untuk masyarakat yang berada di zona merah atau zona kuning. Lalu ada peringatan dini gerakan tanah. Nah, kalau peringatan dini gerakan tanah biasanya kita sudah melakukan plotting lokasi, bahwa lokasi ini adalah lokasi yang sangat rawan terhadap bencana. Makanya dibuatlah peringatan dini gitu ya. Hanya peringatan dini ini masih terus dikembangkan, jadi belum terlalu baik seperti tsunami gitu ya. Karena kenapa? Biasanya longsoran ini ada di darat kan ya gitu ya, terus dekat dengan manusia. Biasanya alatnya itu berupa kabel gitu ya, terhubung dengan alarm dan lain-lain, sehingga kadang-kadang kesangkut sama kaki petani, kesangkut sama hewan ternak, sehingga terkadang peringatan dini ini belum cukup baik gitu ya fungsinya. Jadi masih terus dikembangkan agar peringatan dini ini bisa efektif seperti di tsunami. Lalu yang terakhir adalah tanggap darurat dan pasca bencana. Nah, sekarang kita mau bahas dulu nih di pemetaan zona kerentanan gerakan tanah. Nah, kerentanan tuh apa sih? Nah, menurut SNI ini tahun 2016, kerentanan itu adalah kecenderungan terjadinya longsoran. Jadi daerah tersebut rentan terjadi longsoran. Nah, kenapa sih perlu dilakukan pemetaan kerentanan ini? Yaitu adalah untuk mendukung upaya mitigasi. Jadi kita tahu nih mana daerah yang didahulukan untuk dilakukan mitigasi dan lain-lain, sosialisasi dan lain-lain. Nah,
Kerentanan longsoran ini juga ternyata gampang nih dibuatnya ya. Kalau misalnya dilihat, oh bisa nih pakai JIS, tapi ada ikutannya belakangnya ya. Ada prosedur mempersiapkannya, kita harus tahu data apa saja yang harus digunakan, terus penyebabnya juga kita harus kenali dan lain-lain gitu ya. Nah makanya tadi kita belajar dulu apa sih penyebab dari longsoran itu sendiri. Nah lalu menurut SNI, metode analisis kerentanan longsoran ini dibagi 3. Yang pertama itu ada heuristik, statistik, sama deterministik. Kalau heuristik ini adalah metode yang dilakukan pada studi pendahuluan, jadi masih luas sekali dengan skala area yang besar gitu ya. Nah, apa sih metode heuristik ini? Ini adalah menggunakan pengalaman ahli dalam melakukan penyelidikan. Jadi biasanya tidak turun dulu ke lapangan, kita udah punya data nih, udah punya peta geologi, udah punya peta lereng, sudah punya curah hujan dan lain-lain. Nanti ahli ini atau orang yang sudah terbiasa dengan menangani longsoran ini akan membuat kelas-kelas. Mana sih batuan yang lebih rentan terhadap longsoran, mana sih lereng yang lebih rentan, mana sih daerah dan lain-lain, itu akan dikelaskan. Lalu akan dilakukan overlay, ditambah-tambah sehingga nilai yang daerah dengan nilai yang tinggi itu merupakan nilai yang merupakan daerah yang lebih rentan gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman saja, oh batu lempung tuh kalau disusun batu lempung tuh pasti lebih rawan daripada yang disusun dengan batu pasir. Nah itu berarti ranking si batu lempung tuh akan tinggi gitu, makanya karena dia menyebabkan longsoran. Nah ini daerah yang di pinggir sungai ini paling rentan nih, oh berarti ini rankingnya paling tinggi gitu, seperti itu ya. Nanti ditambah-tambah proses overlay sehingga terjadilah peta kerentanan gerakan tanah. Metode yang kedua adalah metode statistik. Nah ini metode ini paling banyak digunakan untuk melakukan analisis kerentanan longsoran itu sendiri. Metode ini juga dipakai oleh PVMBG untuk membuat peta kerentanan, zona kerentanan gerakan tanah itu cuman di-combine dengan heuristik dan lain-lain gitu ya. Nah apa sih metode statistik ini? Nah ini adalah metode pemetaan berdasarkan keterkaitan distribusi longsoran terhadap faktor pengontrol longsoran pada tiap kelas parameter. Jadi kita harus mempunyai dulu nih data longsoran di masa yang lalu atau data longsoran yang telah terjadi. Nah metode statistik ini biasanya digunakan untuk penataan ruang dan pengembangan infrastruktur. Jadi apakah daerah tersebut cocok untuk dilakukan pembangunan besar-besaran dan lain-lain. Nah itu biasanya kita melakukan analisis dengan metode statistik. Nah skalanya sudah menengah, areanya juga sudah tidak terlalu luas. Nah langkah-langkah yang dilakukan, kita memetakan dulu titik-titik longsoran, di plotting secara baik, lengkap, lalu kita deskripsi luasannya, materialnya, besarannya dan lain-lain, lalu kita masukkan ke dalam database. Baru nanti akan kita analisis dengan faktor pengontrolnya. Bagaimana sih keterkaitan longsoran dengan geologinya, dengan struktur geologi, dengan curah hujan, dengan topografi dan lain-lain. Jadi ranking dari faktor penyebab ini akan ditentukan oleh statistik dari data longsoran itu sendiri. Ketika suatu batuan atau suatu formasi geologi memiliki data longsoran yang banyak dan rapat dalam suatu formasi geologi, maka otomatis formasi geologi tersebut atau batuan tersebut akan memiliki nilai atau ranking yang tinggi. Nah, setelah kita menganalisis keterkaitan antara faktor penyebab dan data longsoran, baru kita akan melakukan overlay, penjumlahan nilai, dan akhirnya nanti akan keluar analisis kerentanan longsoran. Mana sih zona merah, mana sih zona kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah metode deterministik. Nah, ini sudah sangat detail ya, bahkan kita bisa membuat analisis kerentanan pada satu lereng yang sempit gitu ya dengan metode deterministik ini ya. Nah ini dengan analisis faktor keamanan FK ya. Jadi di dalam proses analisis deterministik ini kita harus melakukan uji physical properties, material properties, mechanical properties pada material penyusun lereng. Entah itu tanahnya, batuannya, dan lain-lain, besar kemiringan lerengnya. Lalu nanti akan kita analisis dibantu dengan beberapa software gitu ya. Sudah ada software-software yang bisa membantu kita dalam
melakukan analisis faktor keamanan dari lereng ini. Jadi kita tinggal gambar lerengnya itu seperti apa, posisi tanahnya seperti apa, kemiringan batuannya seperti apa, struktur atau rekahan yang ada di dalam batuannya seperti apa, lalu kita masukkan material properties dari material penyusun lereng ini, maka nanti akan keluar FK-nya. Jadi nanti ada batasan-batasan FK nih, oh kalau untuk tambang FK-nya sekian, kalau untuk perumahan FK-nya sekian, kota FK-nya sekian. Nanti ketika FK-nya di bawah standar, maka lereng tersebut adalah merupakan lereng yang rentan terhadap longsoran gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia skalanya sudah sangat detail sekali gitu ya. Kita sudah bisa memperkirakan. Kalau sudah pakai metode deterministik ini, kita sudah bisa tahu bagaimana caranya menangani lereng. Mau dibuat lebih landai kah, mau dibuat terasering, mau dilakukan penguatan misalnya pakai soil nailing, pakai geotextile dan lain-lain, itu kita bisa analisis di deterministik ini. Jadi semakin ke bawah metodenya itu semakin detail gitu ya. Jadi nanti tinggal pilih aja yang cocok sama yang mau kita lakukan tuh yang mana, heuristik, statistik, atau deterministik. Nah, kalau saya waktu kemarin tesis itu saya fokus di statistik karena wilayahnya cukup luas sehingga metode statistik dirasa merupakan metode yang paling tepat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Jadi saya tidak mengira-ngira dalam melakukan ranking penyebab longsor, tapi saya meranking penyebab longsor dengan data longsoran itu sendiri gitu ya. Jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kita bisa lihat di sini setelah kita melakukan tadi analisis kerentanan gerakan tanah, akan muncul peta seperti ini nih. Ini yang saya masukkan di sini adalah peta perakiraan potensi terjadinya gerakan tanah pada bulan Februari tahun 2019 di Indonesia. Jadi ini petanya se-Indonesia, tapi di PVMBG, di webnya PVMBG itu sebenarnya sudah ada per kabupaten, per kota kabupaten gitu ya. Sudah Jawa Barat sendiri, Jawa Tengah sendiri, misalnya Aceh sendiri itu sudah ada. Jadi sudah lebih detail, cuman ini yang saya tampilkan yang ini se-Indonesia. Jadi dari tadi proses analisis tadi itu akan keluar nih warna-warna ini nih. Ada warna merah, kuning, hijau, dan biasanya kalau lebih detail di peta kabupaten kota itu ada warna biru. Jadi yang magenta ini saya sebut magenta karena tidak merah gitu ya warnanya ya. Ini adalah potensi terjadi gerakan tanah tinggi gitu ya. Jadi kerentanan tinggi. Lalu kuning menengah, lalu hijau rendah, dan kalau misalnya nanti lebih detail lagi ada biru. Itu adalah sangat rendah, biasanya nanti pembangunan lebih ke arah sana. Nah, bagaimana zona ini bisa tergambarkan? Nah, tadi kita balik lagi ke analisis kerentanannya. Jadi dari analisis kerentanan kita bisa membuat zonasi itu sendiri. Ada merah, ada biru, ada kuning, dan ada biru. Nah, peta-peta ini nantinya bisa digunakan oleh pemangku jabatan di sebuah daerah untuk melakukan yang selanjutnya, misalnya mitigasinya, daerah mana dulu yang mau ditangani, lalu apakah harus ada yang dievakuasi atau apakah boleh dilakukan maksudnya kegiatan infrastruktur yang cukup berat dan lain-lain. Nah, itu berawal dari peta ini. Jadi kebijakan itu bisa bermulai dari peta ini. Nah, nanti akan didetailkan lagi. Seperti itu adalah mitigasinya. Jadi mitigasi paling awal adalah pembuatan peta ini sehingga masyarakat Indonesia tahu, karena web PVMBG itu kita bisa akses dengan bebas gitu ya. Kita tinggal download, kita ada di mana ya, tinggal download aja, oh daerah saya masuk dalam zona apa. Jadi ini merupakan sosialisasi paling awal dalam mitigasi terjadinya gerakan tanah gitu ya. Lalu selanjutnya ketika kita ada di zona merah, nah harusnya pemangku jabatan itu akan lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi nih. Misalnya, kita ada di zona merah nih. Kalau misalnya di daerah yang terjal, tolong di penyaliran airnya diperbaiki, tolong tidak membuat kolam dan lain-lain. Nah, itu harus melakukan sosialisasi agar lereng yang tadinya belum longsor itu bisa tetap terjaga. Dan selanjutnya adalah teknologi penanggulangan longsor. Nah, ini yang terakhir kita bahas sedikit saja ya. Jadi penanggulangan ya. Jadi ketika longsor itu sudah terjadi. Nah, biasanya
kalau di Indonesia penanggulangan itu memang dilakukan pasca bencana baru kita melakukan penanggulangan, kecuali ada konstruksi di bawahnya. Misalnya kita bikin jalan, kita bikin sebuah gedung dan lain-lain, biasanya penanggulangan bencana longsor itu sudah dilakukan pasca konstruksi. Namun ketika tidak ada sesuatu yang konstruksi yang cukup maksudnya yang dibangun di situ itu biasanya dilakukan itu pra bencana gitu ya, pasca bencana gitu ya. Nah apa sih? Nah ini ada penanggulangan dibagi dua, ada penanggulangan darurat dan permanen. Nah kalau darurat itu adanya mencegah masuknya air permukaan ke dalam daerah runtuhan lereng. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat ada kejadian longsor tuh biasanya di daerah puncak, di daerah Tugu sana biasanya ditutupin pakai terpal ya. Nah itu tuh hal itu supaya tidak terjadi longsor susulan. Misalnya ada hujan lagi, nah rekan-rekan ini tidak masuk air sehingga tidak terjadi longsoran susulan. Nah itu adalah darurat otomatis harus segera dilakukan penanggulangan yang permanen. Lalu ada mengeringkan kolam-kolam yang ada di bagian atas daerah keruntuhan. Nah itu yang tadi saya bahas. Jadi di atas daerah dengan lereng terjal itu tidak boleh ada kolam. Kenapa? Kolam itu lebih berat daripada bangunan. Teman-teman bisa bayangin kolam, misalnya ada kolam bentuknya bulat atau kotak, lalu dengan luasan seperti itu diisi dengan air full ya. Kalau misalnya rumah kan yang ada bebannya itu adalah tembok, pintu, atap, tapi ruangannya kosong. Tapi kalau kolam, teman-teman bisa bayangin itu kita isi airnya full. Jadi seluasan itu bebannya full. Nah makanya kenapa tidak boleh membangun kolam di daerah-daerah yang terjal, apalagi kolamnya itu tidak dilakukan perlapisan dengan lapisan kedap, misalnya tidak di semen dan lain-lain, sehingga airnya itu akan cepat meresap masuk ke dalam tanah. Nah itu akan memperparah terjadinya longsoran. Makanya harus dikeringin nih, kalau ada yang bangun kolam dikeringin supaya tidak terjadi longsor susulan dan lain-lain. Lalu adanya mengalirkan genangan air dan mata air yang tertimbun maupun terbuka. Nah ini salah satunya yang menjadi masalah di daerah puncak sana. Jadi di puncak itu kan sistem hidrologinya memang dengan mata air ya. Jadi banyak sekali mata air di lereng-lereng. Ketika ada perubahan topografi, ada mata air. Nah kadang-kadang mata air ini tidak terkelola dengan baik karena saking banyaknya mata air gitu ya. Jadi tidak terkelola dengan baik, akhirnya mengalir saja begitu saja ya, menuruni lereng. Nah itu juga salah satu penyebab terjadinya longsoran gitu ya. Jadi baiknya setiap mata air itu dilakukan rehabilitas dengan baik ya, dikasih saluran, dikasih tampungan, sehingga salurannya pun juga harus impermeable sehingga air itu mengalir dan tidak meresap ke dalam lerengnya, sehingga lerengnya akan menjadi aman. Nah itu juga yang harus dilakukan. Nah ini ternyata masuk dalam penanggulangan darurat gitu ya. Lalu menutup rekahan dengan tanah liat, jadi supaya air itu tidak masuk. Lalu membuat pasangan bronjong pada keruntuhan lereng. Nah tapi pemasangan bronjong ini juga harus dengan perhitungan yang baik, dengan bagaimana melihat cuaca, musim dan lain-lain. Karena pemasangan bronjong ketika tidak tepat perhitungannya, beban yang diberikan oleh tanah dan beban penahan ini tidak cocok, maka ketika terjadi hujan lagi itu bisa terjadi longsor susulan membawa material bronjong. Jadi yang tadinya cuma bawa tanah, tiba-tiba jadi bawa material bronjong. Jadi harus dihitung dengan baik juga gitu ya. Lalu penimbunan kembali bagian yang rusak, pelebaran ke arah tebing, membuang runtuhan tebing ke bagian kaki lereng, lalu penahan dengan karung-karung jadi sementara gitu ya, dan pemotongan bagian kepala keruntuhan gitu ya. Jadi biar tidak ada material yang jatuh lagi ke bawah lereng. Nah itu adalah penanganan darurat yang biasanya selalu dilakukan ketika terjadinya bencana, langsung dilakukan gitu ya. Nah terus selanjutnya ada penanggulangan permanen. Biasanya ini kita bentuknya struktur gitu ya. Yang pertama itu ada pengendalian air permukaan. Ini yang tadi saya bahas gitu ya. Air permukaan itu ketika kita melakukan penggundulan hutan atau kita melakukan pengurangan vegetasi, nah yang tadinya air permukaan itu bisa tertahan dengan
pohon dan bisa terserap oleh pohon, itu kan jadi langsung turun ke tanah. Nah itu harus kita kendalikan dengan apa? Ya kita buat penyaliran yang baik gitu ya, sehingga air turun ke lereng itu dengan saluran yang impermeable sehingga tidak menambahkan beban tanah di lereng. Lalu mengubah geometri lereng nih, apa sih mengubah geometri lereng? Biasanya dilandaikan, dibuat terasering sehingga kekuatannya bertambah gitu ya. Lalu menambah gaya-gaya yang menahan gerakan gitu ya, pengendalian rembesan, penambatan tanah batu biasanya pakai bronjong dan lain-lain, terus penimbunan pada kaki lereng dan lain-lain ya. Yang lalu jika kedua metode di atas tidak dapat mengatasi keruntuhan, maka dilakukan tindakan lain, misalnya dengan relokasi. Misalnya sudah dilakukan pengendalian air permukaan, sudah ditambahkan bronjong, sudah pakai soil nailing dan lain-lain, sudah pakai penanganan secara engineering gitu ya, tetapi ternyata tetap masih ada pergerakan, berarti ada pergerakan yang besar yang tidak bisa ditangani oleh engineering. Maka yang terakhir adalah relokasi atau evakuasi. Namun proses evakuasi ini sangat panjang, sangat sulit dilakukan, makanya memang jarang, kecuali memang ada kejadian yang luar biasa ya, seperti yang kita tahu ada sebuah desa yang ya longsor terus setiap hari tidak pernah berhenti gerakannya, maka harus direlokasi. Jadi ketika kita mengusulkan untuk melakukan evakuasi itu menjadi membingungkan ya. Ketika sudah dievakuasi, kok nggak longsor sih gitu kan, itu jadi pertanyaan ya. Jadi makanya berat. Jadi ternyata evakuasi itu selalu dilakukan setelah terjadinya bencana gitu ya. Harusnya evakuasi itu dilakukan sebelum terjadinya bencana, jadi penyelamatan. Tapi karena sulit dilakukan, makanya setelah longsor tidak bisa ditangani, maka relokasi dan evakuasi baru kita lakukan gitu ya. Nah, kalau mau lihat gambarnya seperti apa, nah ini seperti ini ada penanggulangan longsor dengan beberapa cara. Ini ada yang pertama, kita pakai dinding penahan di bawah itu ya. Lalu kita juga bikin pelandaian dan terasering, juga penanaman pohon. Nah ini metode campuran gitu ya, sehingga diharapkan longsoran pada lereng itu tidak terjadi gitu ya. Nah yang paling lagi hits akhir ini adalah penanganan dengan pembuatan terasering diperkuat dengan geotekstil plus rumput vetiver atau tanaman-tanaman lain yang memiliki akar serabut yang panjang ke bawah, sehingga lereng tersebut tetap terlihat indah, hijau, tapi tidak longsor gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di jalur puncak, saya lupa tuh tepatnya dimana, karena sudah terlanjur longsor akhirnya dilakukan penyemprotan semen dan soil nailing gitu ya, kan kelihatannya jadi kurang indah gitu ya, nggak natural. Nah itu karena sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, sudah tidak bisa dilandaikan. Kalau dilandaikan itu akan kemungkinan terjadi kembali longsoran. Akhirnya disemprot dengan semen supaya maksudnya kedap, lalu di soil nailing. Jadi dikasih besi gitu ya, dipaku ya, istilahnya paku tanah dari, kalau misalnya ini lereng, jadi masuk ke dalam batuan yang keras gitu ya, jadi dipaku set terus di semen gitu ya, jadi istilahnya dipaku gitu ya, namanya soil nailing. Tapi kalau dilihat tuh kayaknya kurang indah. Nah itu tapi jadi penanggulangan bencana longsor itu akan kembali lagi dengan tipe longsorannya, materialnya apa dan lain-lain gitu ya. Jadi seperti itu langkah-langkah mitigasi secara umum ya, dari penelitian, pembuatan peta, yang terakhir adalah struktural atau penanggulangannya gitu. Nah dari saya segitu aja, kita sharing segitu. Mudah-mudahan nanti ada masukan lagi, tambahan lagi, jadi kita banyak sharing, banyak ilmu dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ke teman-teman itu bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dari teman-teman juga. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.